Kamu pas beli emas itu harganya mahal, pas dijual turun. Katanya emasnya lagi turun. Simak dulu deh sebentar ya. Tadi siang aku iseng-iseng aja lagi pengen tanyain harga antam yang 10 gram. Dan biasa orang-orang pada jual di grup jual beli emas yang daerah sini. Itu yang 10 gram itu harganya 10.500.000. Itu udah menjadi rata-rata. Dan aku tadi nanya sama cicinya, dia bilang harganya yang 10 juta itu harganya 12 juta. Jadi ceritanya tadi pas aku lagi nungguin si cicinya temu sama aku, di situ ada satu ibu-ibu, dia lagi jualan perhiasan kalung. Dan aku lihat di notanya itu harganya sekitar 2 juta sekian, ya. Di situ tuh lagi nego-negoan harga si mbaknya yang mau ngejual ini dan dikasih harga 1.400.000. Gila. Udah hampir 600 lebih dia turun harganya. Padahal ini emas dibeli tahun 2018. Sedangkan di tahun 2018 emas itu belum ada 1 gramnya itu sejuta, belum ada, masih jauh. Jadi logikanya kalau seumpamanya jual belinya memakai aturan harga naik turunnya emas, harusnya malah untung banyak. Sambil terus nyimak aku mbaknya sama si cici yang lagi ngelayanin mbaknya ini nego-negoan harga. Terus kata si cicinya bilang, ini pasti emasnya itu udah disepuh karena turun banyak. Dan mbaknya bilang, aku nggak pernah menyepuh emas ini. Terus kata si cicinya bilang, tapi ini nyatanya emasnya tuh turun gramnya. Mau ngebahas masalah turun gramannya, tapi aku mau ngebahas masalah turun drastisnya ini. Jadi kebanyakan orang itu salah kaprah dalam mau menginvestasikan emas. Bilangnya sih pengen untung, tapi pas dijual malah bikin buntung. Buat kamu yang pengen investasi emas, ya usahakan minimal itu jangan dijual kurang dari 5 tahun, itu paling minimal banget. Makanya kalau mau pengen beli emas untuk investasi, pakai uang yang memang nggak akan diperlukan 5-10 tahun ke depan, ya. Jangan pakai uang yang 2 tahun aja mau dipakai buat beli emas. Dengan iming-iming nanti bakalan untung, itu nggak akan sama sekali. Kalaupun untung itu bakalan sedikit banget. Yang kedua, kalau mau ngejual emas, tanya dulu sama si cicinya ini harganya berapa. Dan dihitung sama cek harga emas hari ini per gramnya itu berapa. Nanti kalian bisa cek di Google. Biasanya si penjual emas itu akan bilang, ibu hari ini emas lagi turun. Padahal kalau lagi kita mau beli, pasti si mbaknya bilang, bah hari ini emas lagi naik gitu. Aku pernah dibilangin kayak gitu sama si mbaknya pas aku mau jual emas. Terus dia bilang, bah hari ini emas lagi turun. Terus aku bilang dan kasih diagram emas ya, bah hari ini emas lagi naik, jangan malah bilang lagi turun. Jangan mentang-mentang saya mau jual. Setelah kejadian itu, aku nggak pernah lagi kayak diremehin sama si mbak-mbak penjual yang ada di situ. Dan hari-hari berikutnya pas beli itu langsung dilayani dengan baik. Yang ketiga, ketika pertimbangan harganya sudah deal dan kamu rasa kalau dijual di toko emas tersebut bakal rugi banyak banget, ya. Coba dijual ke emperan orang-orang yang ada di sekitaran penjual emas. Aku pernah kejadian di tahun 2019 beli emas seharga 5.100.000. Lalu ditaksir oleh toko itu sekitar 4.800.000. Baru berapa bulan aku pakai itu udah rugi 300.000. Lalu aku tarik kembali kalungnya, terus aku langsung mampir ke emperan-emperan. Sebelum aku ngasih kalung di si penjual emperan, aku bilang, Pak hari ini mas lagi naik ya gitu. Karena pasti penjual emperan juga, dia pasti tahu harga naik turunnya emas, nggak mungkin enggak. Ini nanti di awal pun nggak akan ada lagi yang namanya dibodohi oleh penjual-penjual nakal.
Jadi kita udah langsung bisa taksir harganya berapa. Itu si penjual emas langsung bilang, iya hari ini emas lagi naik, jadi langsung diukur. Berhubung tadi ada azan maghrib, jadi videonya aku jeda dulu. Yang nomor 4, ada kasus kalau misalkan hari ini beli dan besok itu dijual. Jadi cuma selisih berapa hari aja. Terus langsung turun berapa ratus ribu juga ada. Turun puluhan ribu ada, aku juga pernah ngalamin. Makanya aku cari tahu itu kenapa, penyebabnya kira-kira. Penyebabnya adalah, nggak tahu ini aturan dari mana, buyback ya. Itu cuma berlaku di penjual jual beli emas ya. Jadi ketika kita beli hari ini 1 juta, itu udah ditentuin harga buybacknya. Jadi sejam kemudian pun kalau kita mau dijual, itu pakainya harga buyback. Itu harga buyback udah ditentuin sama mungkin perusahaan Antam atau mungkin siapa sih, aku kurang tahu. Kalau kalian tahu boleh di komen. Jadi gitu. Ini sedikit edukasi tentang kita jual beli emas supaya mau untung. Ini ada sedikit tambahan. Kenapa aku bilang kalau mau jual beli emas buat investasi itu harus 5 sampai berpuluh tahun ke depan. Karena gini, karena sistem jual beli emas itu kan pakainya buyback kan, ya kan. Hari ini beli 1 juta, buyback misalkan ya 900 ribu dijual. Sedangkan misalkan di tahun ini harganya segitu, nanti misalkan 10 tahun ke depan itu kan harganya misalkan 1 gramnya itu udah mentaksir 1.500.000 dan harga buybacknya itu 1.400.000. Ini seumpama. Jadi kita akan tetap harganya tuh di atas harga buyback itu berkali-kali lipat. Karena ada banyak bahkan ya orang yang menyimpan emas di tahun masih 90-an terus dijual sekarang. Dia beli cuma berapa puluh ribu dan sekarang dijual harganya sudah 100 juta. Itu nyata guys. Segitu dulu. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang emas, mungkin aku bisa bantu. Kenapa? Karena aku pernah jadi penjual emas. Tapi karena aku tuh kurang pandai untuk memutar uangnya, jadi aku berhenti. Apalagi untuk penjual emas itu resikonya gede banget. Ya ketipu, ya apalah pokoknya gitu. Oke.